Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya live pagi ini. Eh, saya harus unlock persyaratan teman-teman. Saya harus memenuhi persyaratan untuk bisa live dari PC. Jadi saya harus live dulu untuk hari ini. Jadi memang untuk bisa live dari PC itu kan harus memenuhi requirement tertentu teman-teman. Jadi ada prasyaratnya seperti itu. Nah, saya harus memenuhi prasyarat itu. Salah satunya adalah dengan live seperti sekarang ya teman-teman. Jadi ini masih unofficial. Pokoknya masih unofficial dulu. Saya minimal harus live 30 menit. Ini saya catat dulu. 07 20 ya. Saya lihat dulu timernya. Saya lihat timernya dulu teman-teman ya. Saya pasang timer dulu biar kecatat. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Saya mau aktifin timer dulu. Silakan yang mau bertanya. Saya bikin stopwatch dulu, timer dulu ya teman-teman. 15 menit. Oke, stop dulu. 10 menit, 21 menit, 31 menit, stop. 32 menit, stop. Ya. Sebentar saya infokan ke teman-teman di grup dulu. Saya infokan ke teman-teman di grup dulu untuk yang mau bertanya di live ya. Jadi saya juga baru dapat notif pagi hari ini supaya kalau mau live di PC harus melewatin threshold dulu. Jadi begitu baca itu saya langsung aktifin. Sedang live. Enaknya pakai musik ya teman-teman live-nya itu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi malam itu tanggal 28 adalah rilis ini teman-teman ya, rilis FOMC meeting yang mana akan menentukan suku bunga The Fed itu mau naik atau enggak. As predicted, suku bunga The Fed memang naik ya teman-teman. Di grup udah saya bahas. Jadi kenaikannya tuh dari dulu awalnya 1,5 dinaikkan setengah kan jadi 1, kemudian dinaikkan lagi 0,75 jadi 1,75 dan sekarang dinaikkan 0,75 lagi. Sepertinya memang market ini udah dari kemarin-kemarin itu udah seperti udah siap gitu loh dengan kondisi mungkin The Fed-nya akan naikin 0,75 dan memang nyatanya naik seperti itu ya teman-teman. Nyatanya seperti itu. Nih saya tadi sempat bikin catatan. Jadi bahasan kali ini sebenarnya lebih ke kondisi market saat ini ya teman-teman. Ke kondisi market saat ini. Memang di beberapa hari yang lalu teman-teman, saya lihat beberapa saham itu memang seperti udah enggan turun ya. Seperti udah enggan turun. Itu terlihat beberapa saham itu sudah ngebentuk konsolidasi atau ngebentuk base. Di bawah itu dia udah ngebentuk base. Terus base itu cukup lama ya, sekitar seminggu bahkan lebih. Beberapa saham seperti itu. Tapi itu kondisi base itu dipengaruhi oleh market juga. Artinya kondisi base atau konsolidasi di dasar atau sideways di dasar itu sebenarnya sudah merupakan satu pertanda bahwa saham itu sudah cukup istilahnya cukup mampu untuk tidak turun lagi, menjaga untuk tidak turun lagi. Namun demikian kadang kondisi marketnya itu kan kondisi marketnya kadang kan di luar merah atau apa kepengaruh. Jadi tetap ada spike
sedikit, atau istilahnya overshoot, ada penurunan melebihi rentang geraknya. Namun demikian biasanya besoknya itu kembali lagi. Nah, kalau kembali lagi seperti itu, saya sih menganggap sebenarnya si saham tersebut kondisinya tetap stabil di support atau di konsolidasi di bawah. Beberapa saham teman-teman bisa ngelihat, ini saya belum bisa sharing chart ya, karena saat ini saya live-nya masih menggunakan saya masih menggunakan HP. Nanti kalau saya live-nya udah menggunakan PC, saya bisa sharing. Beberapa saham itu sudah beranjak dari dasar teman-teman. Banyak sih, contohnya banyak sekali. Kita coba lihat dari Harum aja. Harum Energi. Harum Energi itu kan sempat sampai sekitar 1.300. Padahal sebelumnya Harum itu di 1.500-an itu sudah ngebentuk base. Tetapi sepertinya marketnya itu lagi nggak bagus, jadi break. Dia sempat break dari ascending triangle-nya. Walaupun kemudian sekitar 3 hari lagi balik lagi ke area tersebut dan langsung gaspol teman-teman. Jadi Harum dari 1.530-an resistan yang sudah sekitar seminggu di bentuknya, kemudian turunnya cuma sekitar 3 hari baru gaspol. Nah, kalau teman-teman lihat ini bisa kelihatan enggak? Nah, seperti ini. Ini hanya untuk unlock dulu teman-teman ya. Nanti saya kalau udah lebih dari 25-30 menit live ini, saya dapat fasilitas untuk bisa live di PC. Jadi ini memang saya harus memenuhi syarat untuk live ini dulu teman-teman. Nah, ini kondisi Harum ya. Di sini kan di sini kan sempat turun nih 1.500, kemudian di sini adalah sempat ke 1.300 lalu gaspol naik ke atas. Ya. Jadi memang market itu sepertinya udah kerasa bottomnya. Bagi teman-teman yang kemarin-kemarin ngikutin channel saya itu tentu masih ingat bahwa saya sampein ketika rilis inflasi AS 9,1, rilis inflasi AS 9,1 itu marketnya malah nggak turun, dan Indonesia besoknya market Indonesia juga nggak turun. Saya sudah ngerasa ini sepertinya marketnya ini udah price in. Jadi orang-orang ini sepertinya udah nggak takut lagi dengan kondisi inflasi ataupun obatnya dari inflasi ada menaikkan suku bunga The Fed seperti itu. Jadi saya tadi sempat bikin catatan. Jadi memang mana ya catatan saya tadi? Bottoming market ya. Bottoming market ini sebenarnya udah cukup terasa teman-teman. Saya cek dulu ya. Ini ada 46 yang live. Terima kasih teman-teman. Silakan bertanya ya. Jadi intinya saat ini kita membahas bottoming market ya. Bottoming market itu atau istilahnya marketnya berada di dasar dan sudah mulai naik itu sebenarnya udah kerasa dari beberapa minggu lalu teman-teman. Sebentar teman-teman ya, saya sapa teman saya yang ada di grup lain. Oke, supaya kalau ada yang mau bertanya bisa. Saya cek dulu teman-teman ya. Saya sapa teman saya yang lain dulu. Oke. Saya cek kualitas live dulu. Ada delay ya? Oke. Jadi bottoming market itu saya sudah merasakan dari beberapa hari yang lalu. Itu adalah dari beberapa saham yang sepertinya enggan untuk turun teman-teman. Enggan untuk turun. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Udah saya bahas. Beberapa saham tuh udah enggan untuk turun. Udah nggak ngebentuk lower low lagi. Justru beberapa saham itu dia ngebentuknya adalah higher low.
atau dari hari ke hari titik low-nya itu dia lebih tinggi. Jadi higher low ya, titik low lebih tinggi. Itu adalah salah satu ciri saham yang udah malas untuk turun. Dan biasanya yang paling bagus adalah ketika resistannya berbentuk flat. Contohnya adalah di Harum, teman-teman. Cocoknya kalau di sini saya kasih ini ya, teman-teman. Nanti saya beli whiteboard aja di sini, saya buat coret-coret. Jadi saham-saham, banyak saham itu dia sudah nggak mau turun lagi. Justru di penutupan hari per hari itu low-nya itu semakin tinggi, teman-teman. Itu sebenarnya adalah merupakan satu ciri bahwa ini saham-saham ini siap ngegas. Tetapi sekali lagi kondisi tersebut, persiapan naik itu bisa dikacaukan dengan kondisi market. Kalau marketnya turbulence, di luar sedang terjadi market turbulence, saham sebagus apapun dia akan turun, teman-teman. Tetapi yang perlu diingat adalah penurunannya itu mungkin volumenya kecil. Jadi ketika penurunannya volumenya kecil, walaupun sebenarnya dia secara pergerakan masih naik, ada gangguan market sedikit, volumenya turun, dan itu nggak ada masalah. Itu terjadi juga di Harum. Sekitar seminggu lebih dia testing resistan. Ternyata marketnya nggak bagus terus turun, tapi cuma 3 hari aja udah kembali lagi, teman-teman. Saya belum bisa share gambar sih, teman-teman, sebentar ya. Saya coba gambarin apa yang saya sampaikan tadi. Sebentar ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Intinya saya pokoknya hari ini harus live lebih dari 30 menit. Karena itu adalah unlock supaya saya dapat fasilitas, teman-teman. Coba saya gambarin dulu. Jadi ini teman-teman, ini yang saya bilang tadi, ini adalah saham Harum ya. Harum ini kan sebenarnya flat resistannya di atas ini udah kelihatan sekali di 1530. Dan supportnya dia nggak pernah lower. Tetapi ketika marketnya kemarin saya lupa ini marketnya kondisi apa, dia besoknya turun. Tapi di saat turun ini sebenarnya kuncinya adalah di supportnya. Support sebelumnya ini nggak jebol, jadi akhirnya breakout lagi. Seperti itu ya. Ini ciri-cirinya. Nggak cuma Harum, yang lainnya juga ada, teman-teman. Oh ya teman-teman, sebentar ya, saya ini dulu. Nyalain kipas dulu, teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi ya tentang bottom market. Dari beberapa minggu udah kerasa dari ciri-ciri market yang bentuknya seperti tadi ya, teman-teman. Terus kemudian ditambah lagi ketika inflasi Amerika diumumkan 9,1%, ini orang sepertinya nggak takut, market sepertinya nggak takut. Inflasi ini memang tidak akan dibiarkan, teman-teman. Inflasi Amerika ini memang, inflasi negara itu memang tidak akan dibiarkan ya. Ya apapun juga kondisi itu tidak akan dibiarkan, teman-teman. Pasti akan dicari permasalahannya dan penyelesaiannya. Inflasi permasalahannya adalah karena naiknya harga-harga komoditas, energi seperti itu ya. Itu kan kejadiannya kan karena globally ya, teman-teman. Karena pertikaian, karena gangguan supply ya, karena kebutuhan yang meningkat. Tapi biasanya kan kalau kondisi normal, kalau kebutuhan meningkat dan resource supply-nya masih mampu, maka masih akan mungkin ditingkatkan seperti itu. Cuman biasanya juga akan lagging ya, karena seperti industri tambang itu kan misalkan saya perlu nambah untuk besok, nggak bisa karena planningnya juga ada. Jadi tetap ada laggingnya berapa minggu seperti itu. Karena juga terjadi pengapalan. Nah, seperti yang teman-teman kalau teman-teman cari tentang ini ya, short atau kondisi berkurangnya transportasi atau apa istilahnya kemarin tuh, shipment ataupun pengangkutan udara
laut dan juga peti kemas itu kan ada kekurangan ya kemarin. Jadi untuk suplainya memang di beberapa komoditas ini ada gangguan seperti itu. Itu semua akan menyebabkan terjadinya inflasi. Tapi inflasi ini tidak akan dibiarin. Akan ada obatnya ya. Obatnya bisa dari sisi mengatur lagi masalah suplainya. Tapi sekali lagi ini nggak mudah dan mungkin di beberapa komoditas nggak bisa cepat langsung seperti operasi pasar. Hari ini naik langsung sorenya di operasi pasar langsung turun nggak bisa. Karena perlu waktu. Yang kedua adalah inflasi ini, obatnya adalah inflasi ini kan karena beredarnya uang di masyarakat banyak. Duit-duit itu akan dipakai untuk istilahnya ngebeli barang, dan karena yang mau beli banyak dan barangnya sedikit karena suplainya, karena gangguannya, karena suplainya kurang, karena memang hasilnya kurang seperti itu. Akhirnya yang mau beli banyak, yang mau dibeli sedikit. Jadinya harganya naik ya. Ketika harganya naik, semakin naik, disitulah terjadi inflasi. Daya beli akan menurun seperti itu teman-teman. Kemudian diatasi dengan menaikkan suku bunga. Fungsinya adalah untuk menarik duit di masyarakat. Kan seperti teman-teman tahu juga sebelumnya di masa pandemik adalah dirilisnya quantitative easing atau stimulus ekonomi ya. Pada masa pandemi kemarin stimulus ekonomi dikasihkan supaya orang berusaha, supaya orang mudah berusaha. Tapi mau usaha seperti apa karena juga masih pandemi seperti itu ya, karena masih pandemi. Jadi obatnya adalah mengatur lagi suplai. Itu pasti setiap negara akan melakukannya, dan kemudian dengan menaikkan the Fed rate, maksudnya rate, enggak the Fed, di semua negara juga sangat mungkin akan menaikkannya seperti itu. Tergantung perlu atau enggak, dinilai perlu atau enggak seperti itu. Kalau kita lihat memang inflasi di Eropa, di negara-negara lain juga, di Amerika juga memang tinggi ya teman-teman. Dan itu sudah jelas terlihat, the Fed sudah naikin suku bunga dari awalnya setengah ya, dinaikkan ke 1 ya, dinaikkan lagi 0,75 ke 1,75, dinaikkan lagi ke tadi malam ke 1,75 tambah 0,75 ke 2,5. Ya memang as predicted kemarin teman-teman. Itu memang kisarannya naiknya mungkin sampai akhir tahun. Awalnya sampai akhir tahun itu ada sekitar di 2,75. Tapi ini baru bulan Juli teman-teman. Artinya masih ada 5 bulan lagi ya. Sampai ke belakang. Tergantung kita nanti ngelihat. Ke belakang ini suku inflasinya trennya masih seperti apa. Kalau inflasinya masih cenderung naik, sangat mungkin naik. Jadi awalnya memang the Fed rate ini adalah kisarannya mungkin hanya sampai di 2,75 dan sekarang kan sudah di 2,5. Terus beberapa minggu kemudian setelah penyampaian kemungkinan naiknya di 2,75 maksimal, itu ada kemungkinan bisa sampai ke lebih dari itu, teman-teman. Jadi kita mesti lihat aja dalam beberapa bulan ke depan. Nah, beberapa bulan ke depan mungkin marketnya masih akan naik turun ya teman-teman. Cuman sepertinya udah nggak se-ekstrim dulu. Karena ini juga udah bulan Juli ya, Agustus, September. Nah, biasanya September ini start gearing up teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di history itu biasanya bulan September, Oktober itu start gearing up. Jadi disitulah sebenarnya fase mulai naiknya market ya teman-teman. Tadi bahasan sampai inflasi diselesaikan dengan naikkan suku bunga. Nah, naikkan suku bunganya ini juga nggak serta-merta teman, nggak terus-menerus. Kenapa? Ada efeknya juga. Suku bunga kalau dinaikkan terus, kan efeknya kemana? Ke perbankan kan. Perbankan kalau suku bunga dinaikkan, harus diatur lagi tentang suku bunga simpanannya. Kemudian suku bunga simpanannya kan dilempar ke yang meminjam, berarti ke suku bunga pinjaman seperti itu. Kalau suku bunga pinjaman kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang meminjam, yang punya pinjaman baik mata uang rupiah maupun dolar. Terlebih kalau yang saat ini memegang atau memiliki pinjaman dalam bentuk USD tentu akan berat. Kenapa?
Karena satu USD-nya sekarang dengan satu USD-nya setahun lalu itu beda. Mungkin kalau kemarin 13,5, sekarang udah 15 seperti itu. Jadi untuk bisa membayar sejumlah yang sama dalam setiap bulannya, misalkan suatu perusahaan dia harus bayar pokok setiap bulan, misalkan $1.000. Kalau dulu $1.000 kan kursnya 13,5, sekarang 15. Kan tentu beda untuk mencukupinya. Apalagi bila perusahaan tersebut bahan bakunya dari dolar, beli, ekspor, ya, mengimpor maksud saya, dan jualnya di dalam negeri. Itu sudah bahan bakunya, suku cadangnya dari luar, kita harus impor, jualannya dalam rupiah, kan berat. Jadi memang akan ada sektor-sektor yang kepengaruh kalau inflasinya naik dan dolarnya tuh tinggi. Nah, ada yang nanya nih, Pak, kenapa inflasi Indonesia inflasinya kan cukup aman nih, tapi kenapa dolarnya tetap melemah? Jadi begini teman-teman, sebentar ya. Jadi begini teman-teman, tentang dolar ini adalah, dolarnya adalah major currency. Jadi major currency itu dia adalah mata uang yang memiliki superior ya. Jadi teman-teman lihat itu, saya nggak bisa kasih lihat ya, di DXY itu indeks dolar teman-teman. Sebentar saya carikan dulu. DXY-nya nggak kelihatan teman. Saya coba cari, apakah saya udah nyimpen DXY. DXY, dolar indeks. Saya belum temu. Saya nggak pakai tempat biasanya, jadi belum ada template-nya. Jadi intinya USD sebagai major currency, ketika suku bunganya dinaikkan teman-teman, maka bisa jadi itu memang kurang bagus untuk market saham. Kenapa? Karena bisa terjadi outflow dari aset berisiko tinggi, yaitu saham, kripto seperti itu, untuk kembali keluar ya, terus kemudian masuk mencari tempat pembiakan yang lebih bagus tapi secara risiko lebih rendah. Apa? USD, dalam bentuk USD bond ataupun dalam USD sendiri teman-teman. Itu adalah pengaruhnya kalau suku bunga naik. Nah, kenaikan suku bunga US dibanding negara lain bisa beda. Belum tentu Amerika naikin the Fed rate, belum tentu negara lain menaikkan suku bunga mata uangnya, suku bunganya mereka gitu. Jadi kalau masing-masing negara juga harus melihat apakah perlu dinaikkan suku bunganya. Kalau perlu dinaikkan, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Karena menaikkan suku bunga ini juga bukan tanpa risiko. Sekali lagi tadi yang saya bilang, kalau suku bunga dinaikkan, suku bunga acuannya dinaikkan, maka bank kan harus mengatur ulang suku bunga. Kalau simpanannya kan memang mengikuti, bisa diatur lagi atau enggak, tapi yang pasti adalah suku bunga pinjamannya teman-teman. Suku bunga pinjamannya yang harus disesuaikan. Saya baru dapat 20 menit. Oke, kemudian sampai mana tadi? Jadi terkait tentang menaikkan suku bunga ini, bisa tidak akan sama, bisa tidak akan berlangsung terus. Jadi selalu istilahnya memberi obat itu akan dilihat. Kalau obat dengan dosis sekian menaikkan 0,75, cukup nggak? Oh ternyata masih belum cukup. Bulan depan inflasi masih tinggi, dinaikkan lagi suku bunganya. Ketika dinaikkan ternyata sudah mulai membaik. Sampai suatu saat nggak perlu dinaikkan lagi, seperti itu ya. Jadi perlakuan tidak akan sama, dan ini mungkin akan beberapa waktu ke depan mungkin akan stabil lagi seperti itu. Itu aja sih untuk bottoming market. Kemudian saya cek dulu pertanyaan-pertanyaan. Kita cek dulu.
Memang pagi saya yakin pasti nggak semuanya bisa online ya teman-teman. Nggak semuanya bisa online ya teman-teman. Saya cek dulu pertanyaannya. Jadi saya harus unlock live 30 menit, masih 8 menit lagi. Silakan bertanya teman-teman. Ada rekomendasi untuk kerja dan kuliah. Maksudnya ini apakah sahamnya ya? Jadi saya dulu kenal saham itu teman-teman itu. Ntar saya matikan dulu live-nya ini. Jadi saya dulu kenal saham itu udah umur 35-an teman-teman. Telat. Kalau teman-teman sekarang yang masih SMA, kemudian kuliah itu luangkan waktu untuk belajar saham teman-teman. Ya, luangkan waktu untuk belajar saham. Karena kalau teman-teman sudah menguasainya, itu nanti ya istilahnya semua memang butuh proses ya. Kalau teman-teman udah bisa ya cari-cari istilahnya kalau ya masih kuliah ya 100-200 lah seperti itu setiap minggu kan itu sudah sangat bagus lah seperti itu. Jadi saham itu mengasah teman-teman untuk bisa memanage resource Anda, memanage emosi Anda, dan juga menjadikan Anda seorang yang pembelajar. Luangkan waktu sehari 30 menit untuk belajar. Sehari 30 menit, nanti sebulan teman-teman dapat berapa waktu kayak gitu. Akhirnya teman-teman menguasainya. Ingat semuanya butuh proses. Buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah ini, saham ini adalah sambilan yang bagus. Kenapa saya bilang ini kita menganalisa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, nggak harus semuanya teman-teman. Kalau saya sendiri justru hanya di saham-saham saya hanya bermain di saham-saham yang mungkin sekitar 20 besar lah. Yang sangat liquid. Supaya ya istilahnya transaksi kita cukup safe seperti itu dan juga kalau kita mau beli ataupun buang barang juga mudah seperti itu. Oh, jualan laptop. Ya, jadi begini. Ya memang itu saya tes tadi ya. Sebentar ya. Sebentar. Oh, alah, ini bahas. Jadi memang itu tadi iseng saya kasih marketnya, shop ya seperti itu. Saya iseng-iseng mencoba aja. Kalau untuk ini kok bahas laptop. Ya intinya kalau laptop itu ya laptop untuk trading lah ya gitu. Kalau sesuai kebutuhan lah seperti itu. Kalau untuk saya sebagai trader ini biar ada kaitannya ya dengan saham. Kalau kerjanya untuk apa dulu? Kalau cuman office kan banyak ya pilihannya. Tapi kalau untuk trading ya minimal kita cari layarnya yang lebar, yang full HD. Jadi ketika kita buka market itu lebar ininya ya. Tampilannya lebar. Jadi kalau kita ngelihat market itu bisa banyak seperti itu. Saya nggak jualan laptop, cuman saya untuk IT saya suka ya. Hampir setiap hari pegang komputer 8 jam seperti itu. Kalau untuk laptop sekarang turun loh harganya. Kenapa? Karena kebutuhan laptop itu kan kemarin pas pandemi tinggi sekali ya, laptop sama komputer. Nah, terus sekarang kan ya udah berkurang karena anak saya aja udah nggak pakai komputer sekarang, udah sekolah online ya. Nah, terus teman-teman ini juga generasi terbaru untuk laptop ini kan dia sudah keluar lagi Gen 12 ya. Jadi karena Gen itu udah keluar jadinya kan ya selalu udah yang Gen lamanya kan jadi lebih murah. Gen 11. Silakan yang mau bertanya tentang saham teman-teman ya. Saya harus ngabisin waktu 10 menit. Atau di luar saham nggak apa-apa deh. Yang terkait gitu.
Kalau laptop saya kemarin beli pas masih mahal nih teman-teman, 8 juta. Tapi sekarang ini udah turunnya sekitar 1 sampai 2 juta. Nah, kalau ini yang saya pakai ini adalah IdeaPad 3 teman-teman. IdeaPad 3 ini udah Full HD. Jadi Full HD itu layarnya 1920 1080 ya. Fungsinya apabila kita nampilin layar tuh tampilan bisa lebar. Jadi kalau beberapa orang nanya kan, Pak, kok catnya bisa lebar banget seperti itu. Jadi cat saya bisa lebar, dan beberapa teman-teman kan nanya, Pak, kok cat saya nggak bisa lebar seperti itu. Itu karena teman-teman menggunakannya resolusi rendah. Nah, resolusi rendah itu bisa diatur di mana, Pak? Sebenarnya ada pengaturannya, cuman kalau memang sudah maksimal di resolusi bawaan dia nggak akan bisa diatur lagi. Jadi memang kalau beli laptop, sebelum beli itu kita lihat dulu resolusi dia berapa. Begitu. Kita cek dulu teman-teman. Sebentar saya cek dulu MS Trade. Oke. Yang saya pasang itu ini sih ya teman-teman, itu Lenovo juga. Yang saya pakai Lenovo IdeaPad, tapi pas saya beli dulu masih mahal. Saya cek harum dulu. Kripto gimana Pak pengaruhnya? Berpengaruh ke atas inflasi? Jadi begini, kalau yang saya tangkap kemarin teman-teman, pada saat pandemik itu kan istilahnya ada quantitative easing, ada stimulus ekonomi, ada bantuan ekonomi ya teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin maksudnya yang dapat kan nggak semuanya gitu. Kalau yang saya lihat di YouTube luar negeri itu teman-teman, itu kan pada saat lockdown itu kan orang memang diberi sangu lah seperti itu 2 bulan. Lumayan kan sangunya itu 1 bulan gaji, padahal 1 bulan gaji di luar kan gede. Nah, mereka buka account trading. Jadi kalau di kita itu kan orang yang trading masih kurang ya teman-teman, baik di saham maupun kripto masih kurang. Kalau di luar itu kan jumlah investor dan trader itu udah besar sekali. Nah, ya tahu sendirilah kalau teman-teman yang udah trading, kalau dikasih duit nganggur, mau dipakai apa? Mau dipakai jualan kah? Jualan barang fisik? Enggak kan? Kemungkinan kan dipakai untuk trading, kemungkinan besar seperti itu. Saya sendiri kalau ada duit nganggur juga, ini nganggur masih sekitar sekian bulan ya, mungkin saya belikan saham yang cukup safe seperti itu. Jadi ketika kemarin diberi quantitative easing, diberi stimulus ekonomi, bagi para orang yang diberi ini dan kebetulan dia udah trading, otomatis dia akan pakai untuk trading, masuk ke market. Ketika masuk ke market, karakter dari satu kripto atau saham itu ketika ada duit masuk, ngebeli kan dia naik. Jadi saham atau kripto itu kan ketika dibeli dia akan naik. Dibeli dia naik. Nah, ketika sekarang suku bunga sudah dinaikkan, orang kan mikir ini marketnya kok pelan-pelan turun. Karena di saham maupun di kripto. Di saham ataupun di kripto pelan-pelan turun ya karena terjadi outflow. Duit yang dulu berasal, ya istilahnya duit dikasih seperti itu. Orang mau masukin ke kripto atau saham kan berpikir, ini kripto atau saham tuh ada risikonya. Tapi saya pengen dapat rewardnya dengan cara trading. Masukkanlah kemarin-kemarin. Nah, begitu sekarang suku bunga udah mulai naik, mereka berpikir, saya di saham, di kripto ini cukup berisiko. Dan mungkin lagi sibuk atau gimana, atau mungkin memandang risiko udah tinggi, dijual lah saham atau kripto, keluar mungkin disimpankan di obligasi ataupun ke mata uang seperti itu. Jadi pengaruhnya adalah bisa terjadi outflow. Karena kondisi ini nggak akan tetap teman-teman. Uang itu nggak akan tetap berada di mana, tergantung dia returnnya itu lebih tinggi di mana. Kalau lebih tinggi kalau suku bunganya rendah, akan bagus untuk saham karena lari ke saham, lari ke kripto. Tapi ketika suku bunganya tinggi, orang nyimpen lebih banyak dapat return, bisa terjadi outflow dari saham ataupun
kripto seperti itu. Ya pokoknya market itu dinamis, nggak akan selamanya naik, nggak akan selamanya turun. Makanya di sini fungsinya kita itu harus selalu lekat dengan market. Walaupun kita nggak harus jual beli setiap hari. Seperti itu teman-teman kira-kira. Ya desentral itu kan karena sistemnya ya mas ya. Kalau kalau pengaruhnya tetap, pengaruh ininya tetap. Karena kan kripto itu kan juga dibeli dan dijual. Sistemnya desentralisasi kan gitu. Meeting FOMC malam kok BTC malah ngepam, ya sebenarnya sama dengan saham. Jadi kalau saya bilang, memang kadang seperti laporan keuangan juga, itu ketika sudah dirilis, itu malah bisa berbalik dari harapan. Berbalik dari harapan. Ini sepertinya mungkin kan gini teman-teman. Oh ini udah rilis seperti ini, udah lega seperti itu. Akhirnya ya, apa ya istilahnya? eh, Berbalik dari harapannya kebanyakan orang. Tapi lihat aja beberapa bulan lagi ke depan teman-teman. Kemarin juga di saham ada satu emiten rilis laporan keuangan. Laporan keuangannya bagus. Tetapi begitu dirilis kok malah turun. Ya karena mungkin orang sudah ekspektasinya udah selesai lah. Oh saya beli saham ini karena sahamnya naik. Laporan keuangan ternyata udah bagus ya sudah. Bisa jadi juga karena dia udah kelebihan punya barang tersebut dikurangin. Itu kalau cara pandang fund manager ya. Kalau rilis laporan keuangan, ternyata laporan keuangannya jauh di atas ekspektasi mereka dan mereka belum punya barang banyak, maka mereka akan beli. Bisa jadi seperti itu teman-teman, salah satu alasannya. Saya cek dulu berapa menit saya sudah. Kalau sekarang teman-teman yang trendingnya kuat sekali itu di currency. Jadi kalau hal yang terkait suku bunga teman-teman. Hal yang terkait suku bunga itu adalah major currency. Atau suku bunga itu adalah istilahnya high impact news teman-teman. Suku bunga itu adalah news yang impactnya kuat untuk menggerakkan market. Artinya untuk merubah tren. Jadi teman-teman silakan lihat di chartnya ini teman-teman, di chartnya Euro USD. Euro USD kan berarti pair Euro dan USD. USD di sini kan dia margin currency dengan rate-nya yang lebih tinggi dari Euro kan. Jadinya Euro USD-nya tuh turun atau kekuatan tarikannya lebih kuat di USD atau di USD JPY. Kalau USD JPY atau USD Yen itu kan USD-nya di depan, JPY-nya di belakang, berarti kalau USD-nya lebih kuat, maka trennya chartnya dari USD Yen itu akan naik. Seperti itu. Dan trendingnya kuat sekali teman-teman di mata uang yang pair USD. Itu kekuatan di USD-nya kuat sekali. Jadi kalau kondisi sekarang ini, sebenarnya paling enak adalah ngelong forex USD teman-teman. Saya cek pengaan dulu. Bridge potensinya gimana Pak Surya? Jadi bridge itu teman-teman ya, bridge agro itu masuk pantauan saya lagi. Karena ya dia start gearing up ya teman-teman. Itu udah berapa hari yang lalu dan bridge ini cukup ngeyel hitungannya. Cukup ngeyel dia kan. Oke. Kita cek dulu teman-teman. Saya itu pemula di TikTok, jadi mesti cari ini berapa menit sih saya udah, timernya mana nih, komen, post, terus 1000.
Oke teman-teman, saya itu nanti akan lebih sering live di sini ya, karena hari ini memang saya harus unlock dulu live-nya ini. Jadi jangan lupa kalau teman-teman ini, mungkin saya akan banyak live-nya di sini, di TikTok ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan, dan juga nanti kalau platform saya udah siap, live saya lebih enak, karena saya bisa sharing chat langsung ke teman-teman. Kalau sekarang saya hanya menggunakan HP. Kira-kira udah berapa menit ini saya live ini? Saya tengok dulu. Ini memang jamnya nggak tepat ya teman-teman. Ini teman-teman kan masih pada kerja semua ini. Pak kok nggak kerja pak? Kerjanya emang kayak gini. Ada kerjaan lain nggak pak? Ada. Ya sambilan-sambilan lain ada. Kerjanya ngopi-ngopi. Berapa menit ini live-nya? Bener-bener masih cupu nih, saya masih cupu teman-teman kalau live-an TikTok gini. Saya tadi juga kaget kok. Kok wajah saya glowing banget, tapi langsung saya matiin ininya teman-teman. Saya matiin filternya. Saya rasa udah lebih 30 menit ya. Semoga saya udah dapat fasilitas dari TikTok untuk bisa live dari PC. Apa sih ini isinya? Durasi 42. Oh, saya udah tahu sekarang nih, durasi 42. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah live. Ini pokoknya saya masih ini ya teman-teman. Saya ini saat ini masih pokoknya saya ini masih istilahnya unlock lah. Jadi si TikTok itu akan memberikan saya live tools, tapi saya harus nge-live dulu dalam minimal 25 menit. Ya teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah ngikutin. Saya live-nya pakai gimbal. Jadi kapan-kapan saya live di taman. Gitu aja ya. Saya coba stop dulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu.